Kalau kami sebagai aparat penegak hukum, itu nggak boleh dugaan-dugaan tersebut. Masyarakatlah silakan yang melakukan upaya no viral, no justice. Silakan masyarakat mengkritisi kenapa putusannya. Kalau bisa dikritisi bukan melulu amar putusan. Kalau bisa dikritisi kenapa tuntutannya rendah. Berarti dimulai dari jaksa penuntut umum dulu. Kenapa menuntut para terdakwa dengan kerugian negara fantastis 300 triliun? Tuntutannya rendah. Padahal di undang-undang tersebut boleh 18 tahun, boleh seumur hidup atau pidana mati. Kenapa itu tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Yang mengakibatkan amar putusan dari majelis hakim itu pasti di bawah tuntutan. Nah, tinggal masyarakat sipil silakan mengkritisi mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum dan amar putusan, jangan ngejar majelis hakim saja. Kenapa JPU memberikan tuntutan dari fakta persidangan tersebut? Itu tidak maksimal, itu yang paling penting. Oke, Bang, kan banyak banget kontra-kontra sampai ke para artis juga turun kan, lebih baik masyarakat lebih baik di penjara 6,5 tahun tapi mendapatkan 300 triliun, dan itu untuk mencoreng nama hukum di Indonesia juga nggak sih, Bang? Dan sampai presiden sudah menyindir gitu kan, untuk diperiksa ulang hakim-hakim dan jaksanya gitu. Ini abang melihatnya harus dirombak juga nggak sih di Indonesia dan mungkin hakim-hakimnya juga? Nah, semangat, ini semangat yang bagus. Sampai presiden terpilih, presiden kita, Prabowo Subianto, mengomentari putusan yang tidak signifikan. Ayo semangat majelis hakim, semangat jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan dan putusan yang setinggi-tingginya, maksimalkan. Itu pesan yang tersirat sebenarnya. Presiden kita menyarankan 50 tahun, meskipun ya, secara ilmu hukum 50 tahun itu tidak ada. Yang ada adalah di Undang-Undang Tipikor 18 tahun, di Undang-Undang Pencucian Uang itu 20 tahun. Dan dendanya itu tidak signifikan juga. Nah, dari sana pesan yang tersembunyi dari presiden kita, maksimalkan putusan, maksimalkan tuntutan. Semangat jaksa penuntut umum dan majelis hakim di sidang berikutnya, di pengadilan berikutnya yang namanya pengadilan tinggi. Dan nanti pengadilan tinggi akan ada kasasi lagi di Mahkamah Agung. Semangat harus setinggi-tingginya supaya ada efek jerah. Ini uang kita loh, ini uang masyarakat kita yang harusnya bisa membangun ribuan sekolah gratis, makan siang gratis, tanpa pinjam dari luar negeri lagi. Ambil saja dari koruptor-koruptor tersebut, gitu. Uang kita semuanya, uang masyarakat Indonesia, yang semestinya di Indonesia tidak ada fakir miskin lagi. Semangat jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Oke Bang, rasanya tidak adil juga ya kita membicarakan vonis Harvey Muiz, tapi orang di balik belakang semua itu tidak tersentuh dan tidak tercium. Gimana abang menanggapi sebagai seorang praktisi hukum? Pasti kan ada orang di belakang mereka, Bang. Oke. Jaksa penuntut umum sebagai domitis litus pengendali pokok perkara dari kasus Iuktima ini harusnya bisa mengembangkan. Jangan puas dengan 15 tersangka ini. Kembangkan sampai ujung. Siapa yang mengendalikan kasus Timah ini? Kemudian jangan lupa ada penerima pasif. Kenapa penerima pasif tidak dijadikan tersangka? Mau itu adalah istrinya, mau itu anaknya, mau itu orang tua, mau itu lembaga amal, jadikan tersangka. Karena secara tipikor fokusnya adalah follow the money, kejar uang itu sampai penerima terakhir. Kalau penerimanya istrinya, jadikan dia tersangka. Meskipun penerima pasif itu ancaman hukumannya hanya 5 tahun, tapi at least ada efek jerah dan miskinkan supaya orang yang punya keinginan nawaitu untuk korupsi keuangan negara, perekonomian negara dan alam kita itu tidak melakukan. Itulah efek jerah yang sejati. Semangat. Oke, Bang.
Bang, dengan adanya bisa dikatakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz ini kan ini bisa dikatakan merugikan negara yang sangat besar. Satu, kedua juga mencoreng nih nama sakit manusia itu. Takut para investor itu akan datang untuk berinvest di Indonesia. Gimana tanggapan Pak? Korupsi itu pasti akan bersinggungan dengan trust pooling, dengan kepercayaan investor, itu pasti. Makanya saya bilang tadi, pada saat ada dugaan, ada orang yang menjadi terdakwa, maksimalkan hukumannya supaya menjadi efek jerah, sehingga orang yang ingin melakukan kerugian negara lagi dalam bentuk korupsi atau pencucian uang tidak jadi, karena ada efek jerah. Makanya maksimalkan hukumannya. Goalnya apa? Supaya negara Indonesia itu aman dari orang yang pengen menginvestasikan sebesar-besarnya untuk kemajuan kita. Jadi negara lain atau investor tidak ragu untuk investasi di semua lini yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam ataupun mungkin peralatan ataupun pembangunan. Dimulai dari pemberantasan korupsi yang masif, maksimalkan hukumannya supaya tidak ada lagi koruptor berikutnya. Oke, Bang, satu lagi nih yang menarik dan viral kan, selain Harvey Muiz di putusan 6,5 tahun, tapi kan beredar juga ternyata Harvey Muiz dan Sandra Dewi terdaftar di BPJS yang tidak berbayar, gratis. Ini gimana sih Bang melihatnya gitu? Apakah emang ini ada permainan juga atau bagaimana? Kalau terdaftar sebenarnya miris juga. Karena apa? Itu kan BPJS yang dibayar oleh Pemprov. Kalau BPJS sebenarnya kan bayar. Setiap penduduk Indonesia kalau ingin mendaftar sebagai pekerja mandiri itu kan bayar tuh setiap bulan. Tapi ada juga yang disubsidi oleh Pemprov, terutama DKI. Nah, dari sana yang harus dilihat adalah Pemprov DKI kenapa tidak men-screening gitu loh, siapa yang disubsidi untuk dibayar. Jadi yang harus peduli adalah Pemprov DKI-nya, kenapa bisa meloloskan orang yang super kaya menjadi penerima bantuan BPJS tanpa ada pembayaran bulanan, karena ini subsidi dan itu APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi di sana yang harus disentil harusnya Pemprov DKI. Why? Orang yang super kaya bisa dibayarkan gratis biaya kesehatannya. Bang, terkait hakim mengatakan bahwa Harvey Muiz ini dituntut dengan karena 3S, Bang. Senyum, sapa, samaran, sopan santun. Nah, itu pandangan Abang, menurut Abang seperti apa, Bang? Karena hukumannya ringan karena HP melakukan 3S. Kepala keluarga yang sopan. Sebenarnya majelis hakim boleh-boleh saja, tapi semestinya hal-hal itu bukan menjadi hal-hal yang meringankan. Jadi sopan di persidangan, ya mayoritas terdakwa pasti sopan di persidangan, kalau nggak dimarahin sama majelis hakim. Jadi bukan sebuah reason dalam amar putusan bahwa gara-gara sopan di persidangan makanya diputus dengan putusan yang tidak maksimal. Harusnya dilihat fakta persidangan, bagaimana persesuaian fakta antara bukti, saksi ahli. Nah, itulah yang harus dilihat, termasuk tuntutan. Jadi hal-hal yang sifatnya personal pun seperti senyum, sopan itu bukan sebagai dasar utama meringankan mestinya ya. Jadi hakim pun harusnya melihat segala sesuatu dari fakta persidangan. Bang, terakhir Bang, menurut Abang sebagai praktisi hukum setuju nggak Bang bahwa koruptor itu dimiskinkan? Koruptor itu sejatinya harus dimiskinkan karena dia mengambil perekonomian negara yang semestinya kekayaan negara tersebut itu untuk membangun ribuan sekolah gratis. Semestinya penduduk Indonesia 80% minimum S2 tanpa perlu bayar SPP. Indonesia akan menjadi negara welfare state, negara yang sangat makmur. Kenapa kita kalah sama Brunei? Brunei kekayaan alamnya hanya 2, minyak, gas. Kita ada emas, ada timah, ada tembaga, ada minyak dan gas, ada nikel dan lain-lain.
kenapa 80% penduduk Indonesia hanya lulusan SD? Berarti di mana peran pemerintah hadir di situ?